Bab 221, Cloud Lake Manor, Bagian 2. Pil obat ini seharusnya dikonsumsi selama budidaya, tetapi jika dia tidak mengkonsumsinya sekarang, dia takut tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Dia memandang Tang Ao, yang hanya berjarak 3 meter darinya, dengan tatapan haus darah di matanya. Siapapun yang menyakiti orang tuanya harus mati. Kilau perak muncul di tangannya, itu adalah belati. Karena dia menyembunyikannya dengan baik, tidak ada yang menyadarinya. Kemudian, saat Tang Ao sedang berbicara dengan Shen Haihua, Wang Yuheng terharu. Belati di tangannya merobek udara saat dia menyerang ke arah Tang Ao. Pergi ke neraka. Serangan ini sepertinya mengandung seluruh kekuatan Wang Yuheng. Namun, saat belati itu hendak menembus dada Tang Ao meraih belati itu. Kaca, belati itu patah. Kemudian, Tang Ao melayangkan pukulan ke arah Wang Yuheng, membuatnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Auranya sekarang sangat lemah. Tang Ao berjalan menuju Wang Yuheng, yang terbaring di tanah, dengan niat membunuh yang dingin. Yuheng, meskipun Paman Wang dan Bibi Zhang lemah, mereka tetap berdiri di depan Wang Yuheng dan menatap Tang Ao. Jangan datang ke sini. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu, kata Paman Wang dengan tatapan penuh tekad. Tang Ao melirik keluarga beranggotakan 3 orang itu dan menggelengkan kepalanya. Sampah tak berguna ini berani menghalangi jalanku. Bagus. Aku akan membunuh kalian berdua dulu. Tang Ao hendak bergerak, ketika bang, pintu ke Cloud Lake Manor, dan beberapa ahli dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan yang menjaga pintu di luar terjatuh lemas ke lantai. Darah mereka perlahan-lahan mengotori ruang perjamuan. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah pintu, tetapi ketika mereka melihat sosok di pintu, mereka tersentak, dan bahkan tidak berani bernapas. Seorang pria muda berdiri di depan pintu, tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman, dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang dia pancarkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah pemuda itu membawa peti mati di bahunya. Jelas sekali bahwa Ye Chen berencana memberikannya kepada Tang Ao sebagai hadiah ulang tahun. Sungguh berani. Inilah pemburu yang ditakuti. Orang yang membuat banyak keluarga dan kekuatan gemetar ketakutan. Mata Zuya terbuka dan menatap pemuda di depan pintu dengan rasa ingin tahu. Sudut mulutnya melengkung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria muda yang menarik di Huaxia. Di meja lain, pikiran Zhou Zhengde dan seluruh keluarga Zhou serta anggota keluarga Xia menjadi kosong. Zhou Zhengde mengepalkan tangannya erat-erat dan berbisik, apa yang Tuan Ye lakukan di sini? Mendesah. Dia terlalu gegabah. Di pintu masuk, Ye Chen mengambil langkah perlahan dan hati-hati saat dia membawa peti mati menuju Tang Ao. Namun, pada saat ini, 5 tokoh dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan bergegas mendekat, masing-masing memegang senjata berbeda. Mereka melancarkan serangan yang menargetkan titik vital Ye Chen. Ye Chen, beraninya kamu muncul di sini. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya merah yang haus darah ketika dia melihat 5 sosok pembunuh mendekatinya. Dia mengangkat peti mati itu dari bahunya dan meraih salah satu ujungnya saat dia mengayunkannya ke arah 5 ahli yang mendekat. Pada saat ini, peti mati itu adalah senjata Ye Chen. Peti mati itu menghantam satu sosok, lalu sosok kedua, dan kemudian sosok ketiga. Setiap kali peti mati itu menabrak seseorang, orang itu akan terlempar, terbentur dinding atau lantai, menimbulkan genangan darah. Ini mengejutkan semua orang, tapi kemudian 10 orang menggantikan 5 orang. Mereka mengerumuni Ye Chen dan memotong semua rute pelariannya. Tatapan dingin Ye Chen menyapu kerumunan saat dia berkata, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Beberapa detik kemudian, Ye Chen bergegas maju dan seluruh tanah berguncang. Dia meraih peti mati itu dengan kedua tangan dan berputar. Orang lain dikirim terbang, sementara yang lain perutnya terkoyak oleh sudut tajam peti mati. Namun, peti mati itu adalah senjata yang rumit, dan seorang ahli berhasil melewatinya, dan mencoba yang terbaik untuk meninju Ye Chen. Ye Chen mencibir. Dia melepaskan satu tangan dan meraih lengan pihak lain, melepaskan ki aslinya. Seperti pisau tajam, ia merobek lengan pihak lain. Di saat yang sama, dia menendang dada pria itu dengan kejam hingga menciptakan lubang berdarah. Pria itu pingsan dan meninggal. Semenit kemudian, Ye Chen akhirnya berhenti.
Dia berlumuran darah, meski tidak ada satupun yang miliknya. Lantai ruang perjamuan dipenuhi mayat dan darah. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang yang hadir adalah seniman bela diri kuno atau orang-orang hebat, mereka pasti sudah meninggalkan istana sekarang. Tatapan Ye Chen tertuju pada keempat sandera. Ketika dia melihat mereka tergeletak di tanah dan hampir tidak bernapas, dia tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Lengannya meledak dengan kekuatan, saat dia membanting peti mati itu ke arah Tang Ao. Tang Ao, peti mati ini disiapkan untukmu. Mata Tang Ao memerah. Dia akhirnya berhadapan langsung dengan pembunuh putranya. Aura di sekitar tubuhnya terus meningkat, dan tinjunya menghantam peti mati. Semua orang mengira peti mati itu pasti akan hancur karena kekuatan seperti itu, tapi sepertinya ada semacam penghalang yang mengelilingi peti mati itu. Bang! Setelah meninju peti mati, Tang Ao mundur 3 langkah. Melihat pemandangan ini, seluruh ruang perjamuan terdiam dan menatap Ye Chen dengan kaget. Tang Ao dirugikan. Apa-apaan ini? Bahkan Tang Ao tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan macam apa ini? Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia merasakan kekuatan yang sangat besar di balik peti mati itu. Kekuatan ini sepertinya mampu mengguncang gunung dan lautan. Bab 222, Cloud Lake Manor, bagian 3. Jika dia tidak mengumpulkan kekuatannya tepat waktu untuk memblokirnya, lengannya mungkin patah. Tang Ao memandang pemuda tidak jauh dari situ dengan kaget. Apakah kekuatan sejati Hunter ini? Jika demikian, dia telah meremehkan musuhnya. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Chen, tapi Ye Chen mengabaikannya. Dia berjalan ke arah Shen Haihua dan memberinya pil. Makan itu. Ya, maaf atas masalahnya. Mata dingin Ye Chen menyapu Tang Ao sebelum dia berkata kepada Shen Haihua, siapapun yang menyentuhmu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia membantu Shen Haihua ke samping dan melirik orang-orang yang duduk di meja perjamuan VIP. Minggir, mereka yang ditugaskan di meja ini adalah seniman bela diri yang kuat. Jika mereka benar-benar minggir setelah beberapa patah kata dari seorang pemuda, reputasi mereka akan terpukul. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan auranya. Kamu pikir kamu akan menjadikanku siapa? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen meraih lehernya, lalu melemparkannya. Retakan. Tubuhnya menabrak dinding, dan suara retakan tulang terdengar jelas, yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ye Chen kemudian membantu Shen Haihua ke kursi pria itu. Kemudian, dia menghampiri Paman Wang dan Bibi Zhang, dan melihat wajah pucat mereka. Dia dapat dengan jelas merasakan organ dalam mereka terluka parah. Mereka hanyalah orang biasa. Bahkan jika Tang Ao ingin berurusan dengannya, tidak perlu melibatkan orang-orang ini. Kemarahan di hatinya sudah mulai meletus. Dia juga memberi Wang Yuheng pil. Ambil, Saudara Chen, tolong bantu aku membunuh itu. Saat itu, Wang Yuheng merasa dirinya terlalu tidak berdaya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak mampu melindungi keluarganya. Ye Chen mengangguk dan menepuk pundaknya. Semua orang yang terkait dengan masalah ini bisa melupakan untuk tetap hidup hari ini. Kemudian, dia dan Wang Yuheng membantu Bibi Zhang dan Paman Wang ke meja. Kali ini, Ye Chen tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, namun dua orang berdiri dengan sadar dan menyerahkan tempat duduk mereka. Mereka baru saja menyaksikan betapa kuatnya anak ini, jadi mereka tidak akan sebodoh itu mencari kematian. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memandang Tang Ao dan berkata, "Tua, bagaimana kamu ingin mati? Saya telah menguasai beberapa metode pembunuhan paling kasar selama bertahun-tahun yang saya lewatkan. Itu cukup memberi Anda pengalaman yang tak terlupakan." Pa. Tang Ao tiba-tiba bertepuk tangan. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, aku harus mengagumi kesombonganmu. Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah jebakan? Kebanyakan orang di sini adalah laki-laki saya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Saya tidak ingin merayakan ulang tahun saya hari ini. Aku hanya ingin memenggal kepalamu dan membalaskan dendam anakku. Menyerang. Bang! Aura kematian meresap ke dalam perjamuan yang menyebar terus-menerus. Udaranya begitu menyesakkan hingga sulit bernapas. Pada saat yang sama, 20 ahli terkuat dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan bergegas keluar dan mengepung Ye Chen. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Ini baru permulaan,
kata Tang Ao sambil tersenyum sinis. Kalian juga bisa keluar. Begitu dia selesai berbicara, 4 sosok berjalan ke sisi Tang Ao. Setiap sosok memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Para peserta jamuan makan kaget melihat keempatnya. Wang Zhengyang, peringkat ke-203 di peringkat Grandmaster Huaxia. Yu Zhen, peringkat ke-194 di peringkat Grandmaster Huaxia. Penatua Qiyu, berada di peringkat 190 pada peringkat Grandmaster Huaxia. Wan Fengpo, peringkat ke-178 di peringkat Grandmaster Huaxia. Jika Tang Ao ditambahkan ke dalam campuran, hasilnya akan menjadi 5 lawan 1. Bagaimana Ye Chen bisa menang? Semua orang yakin Ye Chen akan mati kali ini. Tang Ao menikmati momen ini. Dia maju selangkah dan berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang saya sembunyikan dari semua orang. Sebenarnya, posisiku di peringkat Grandmaster Huaxia bukanlah peringkat 189, tapi peringkat 147. Mendesis. Mendengar ini, semua orang tersentak. Saat mereka melihat Ye Chen sekarang, hanya ada simpati dan rasa kasihan di mata mereka. Dia seharusnya tidak membunuh putra Tang Ao. Tang Ao menatap Ye Chen dengan penuh minat. Dia mengira mata Ye Chen akan menunjukkan ketakutan, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini akan tetap tidak terpengaruh sama sekali. Ini membuat Tang Ao marah, dan dia berteriak dengan marah, Ye Chen, berlutut dan biarkan aku memenggal kepalamu. Serang bersama, lumpuhkan dia. Tang Ao tidak berani lengah setelah merasakan kekuatan Ye Chen barusan. Jika dia meremehkan musuh, dia mungkin yang akan mati. Berhenti. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Seorang gadis cantik dengan aura bermartabat berdiri dan berjalan. Itu adalah Zuya. Di belakang Zuya adalah kepala keluarga Zhu, Zhu Wentian. Zuya kemudian bertanya kepada Tang Ao secara terbuka, jika keluarga Zhu saya ingin melindungi orang ini, bisakah Presiden Tang melupakan hal ini? Mendengar ini, semua orang tercengang, dan mata mereka membelalak. Keluarga Zhu sebenarnya ingin melindungi Ye Chen. Beberapa dari mereka bingung, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang menyadari maksudnya. Keluarga Zhu memiliki hubungan dengan puluhan ahli. Bahkan ada seorang ahli dalam peringkat 20 besar Grandmaster Huaxia yang secara pribadi mencari keluarga Zhu untuk meminta tuan tua keluarga Zhu menempa pedang. Keluarga Zhu memang memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Tang Ao. Saya tidak mengerti mengapa keluarga Zhu ingin melindungi pria ini. Tatapan Tang Ao menjadi dingin. Zuya tersenyum dan menjawab, karena dia memiliki sesuatu yang diinginkan keluarga Zhu saya, sehingga hal ini bermanfaat bagi kami untuk melakukannya. Pertimbangkan hal-hal di balik keluarga Zhu saya. Jangan merusak masa depan cerah dan kultivasimu karena keinginan egoismu sendiri. Kalimat terakhir ini jelas merupakan ancaman. Wajah Tang Ao berubah jelek. Setelah dia selesai berbicara, Zuya dengan anggun berjalan ke arah Ye Chen dan berkata, aku akan membawamu pergi dengan selamat sekarang, dan kamu akan memberiku benda itu. Kesepakatan ini seharusnya memuaskan, bukan? Bab 223, Cloud Lake Manor, bagian 4. Dia yakin Ye Chen tidak punya pilihan. Saat ini, keluarga Zhu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Meskipun ini akan menyinggung perasaan Tang Ao, semuanya akan sia-sia selama dia mendapatkan pedang penghancur Suan. Tepat ketika semua orang mengira Ye Chen akan pergi bersama Zuya, sebuah suara dingin terdengar. Saya tidak membutuhkan keluarga Zhu Anda untuk ikut campur dalam urusan saya. Orang yang berbicara adalah Ye Chen. Zuya tercengang. Tang Ao juga tercengang. Penonton terdiam. Setiap pasang mata tertuju pada Ye Chen. Ragu, terkejut, tercengang. Ye Chen sebenarnya menolak. Apakah dia gila? Apakah dia tidak menghargai hidupnya? Ye Chen, sebaiknya kamu menggunakan otakmu dan memikirkan ini dengan baik. Zuya akhirnya kembali ke dunia nyata. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan 5 orang ini? Berhenti bermimpi. Ye Chen melirik Zuya dan berkata dengan tenang, saya ingat pernah mengatakan bahwa keluarga Zhu Anda tidak berharga di mata saya. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Zhu Wentian sangat marah saat mendengar Ye Chen berbicara kepada Zuya sedemikian rupa. Dia hendak bergegas maju ketika Zuya menghentikannya. Ayo kembali ke tempat duduk kita. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana orang ini akan bertahan hidup. Zuya dan Zhu Wentian segera kembali ke tempat duduk mereka, wajah mereka pucat dan sangat tidak senang.
Bagi orang seperti ini yang tidak mengetahui apa yang baik baginya, kematian adalah sebuah berkah. Tang Ao tersenyum. Saya memang harus menyerah pada keluarga Zhu, tapi sekarang Anda telah menolak kebaikan mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Anak ini sangat kuat. Kalian berempat, kalahkan dia bersama-sama. Patahkan tulangnya. Aku ingin mengambil kepalanya dengan tanganku sendiri dan membuatnya putus asa. Keempat ahli itu mengangguk dan meninggalkan bayangan saat mereka menerkam Ye Chen. Mereka mencapai Ye Chen dalam sekejap mata, dan orang yang memimpin mencoba menyerang titik vital Ye Chen dengan kejam. Saat serangan itu hendak mendarat, Ye Chen mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan yang dipenuhi dengan ki sejatinya yang melonjak. Yu Zhen merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera mundur dan menghindari pukulannya. Namun, Ye Chen tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sebuah pukulan datang ke arahnya. Sial, teknik gerakan macam apa ini? Sebelum pukulannya mendarat, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di lengannya dan meninju tinju yang masuk. Dari segi kekuatan, dia tidak pernah kalah. Bang! Suara dua tinju bertabrakan terdengar, saat tubuh Yu Zhen terlempar. Pada saat yang sama, Ye Chen sekali lagi mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan menghindari serangan tiga ahli lainnya dengan mudah. Dia kemudian muncul kembali di depan Yu Zhen dan menghantamkan tinjunya ke dada pihak lain, menyerah. Seorang Grandmaster terkemuka dari Provinsi Jiangnan telah jatuh begitu saja. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk Zuya, yang matanya dipenuhi kebingungan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah menghabisi Yu Zhen, dia menginjak dinding dan menekuk lututnya. Kemudian, dia mendorong saat kakinya meledak dengan kekuatan. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya saat tubuhnya terbang menuju tiga ahli yang tersisa. Mereka bertiga menyadari keseriusan masalah ini dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu sebagai persiapan untuk melakukan serangan balik. Ye Chen muncul di depan Wang Zhengyang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan sinar dingin melintas. Dipenuhi energi spiritualnya, pedang pembunuh naga menghancurkan senjata Wang Zhengyang. Darah mulai keluar dari leher Wang Zhengyang. Dia mencoba berbicara, tetapi menyadari bahwa tubuhnya tidak meresponsnya. Kepalanya kemudian terlepas dari lehernya. Dipenggal. Satu gerakan. Hanya itu yang diperlukan untuk membunuh seorang Grandmaster. Sial, semua orang di ruang perjamuan menahan napas. Zuya, Zhu Wentian, Zhou Zhengde, dan Xia Hongye gemetar di kursi mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Ye Chen terlalu kuat. Ini bukanlah seniman bela diri biasa, tetapi Grandmaster terbaik di Provinsi Jiangnan. Namun, mereka sepertinya tidak berdaya menghadapi Ye Chen. Ye Chen tidak terpengaruh oleh desahan di sekitarnya, dan dengan cepat bergerak untuk menyerang dua ahli yang tersisa. Karena orang-orang ini berdiri di depan Tang Ao, dia akan mengirim mereka ke neraka. Ye Chen adalah perwujudan kekerasan, pembantaian, dan kematian. Jika ada seorang kultivator di sini, mereka akan menyadari bahwa sepertinya ada hantu naga darah melingkari tubuh Ye Chen. Ini adalah bukti bahwa dia telah merangkak keluar dari lubang neraka. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami di pegunungan Kunlun. Itu dulunya adalah mimpi buruknya, dan sekarang, itu adalah mimpi buruk musuh-musuhnya. Wan Fengpo dan Penatua Qiu benar-benar terkejut dengan aura pembunuh Ye Chen. Mereka telah menjadi seniman bela diri selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat seseorang yang bisa membunuh Grandmaster dengan mudah. Kami tidak bisa menahan diri. Bunuh dia sekarang, kata Wan Fengpo dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia mencengkeram pedang di tangannya dengan erat dan menyerang Ye Chen. Cambuk panjang di tangan Penatua Qiu diayunkan ke arah Ye Chen. Melihat dua serangan ini, Ye Chen tidak berniat mundur. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk yang masuk. Ke sini, ki sejatinya menutupi tangannya saat dia menariknya dengan kasar, menyeret Penatua Qiu ke arahnya. Mati. Pedang pembunuh naga merobek udara, dan Penatua Qiu merasakan serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengelak jika dia mau. Darah berangsur-angsur menodai tanah dan tubuhnya yang terpotong-potong jatuh ke tanah. Hanya Wan Fengpo yang tersisa. Bab 224, Cloud Lake Manor, bagian 5.
Ekspresi Tang Ao berulang kali berubah saat dia menyaksikan pertempuran itu. Dari kesombongan, keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan akhirnya ketakutan. Anomali macam apa Ye Chen itu? Mengapa anak ini begitu menakutkan? Dia meraung, Wan Fengpo, anak ini sangat merepotkan. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Oke, keduanya adalah ahli terkuat di sini, namun mereka terpaksa bergabung untuk melawan Ye Chen. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyuman sinis saat dia melangkah maju. Tang Ao, aku akan meninggalkanmu untuk yang terakhir. Sedangkan bagimu, giliranmu. Ye Chen melontarkan pandangan dingin ke arah Wan Fengpo, yang sedang menyerangnya. Wan Fengpo tidak berani menahan apapun. Tarian pemecah pedang. Ini adalah serangan terkuatnya. Langkah inilah yang memungkinkan dia membunuh Grandmaster ke-178 di peringkat Grandmaster Huaxia dan merebut posisi Grandmaster tersebut. Dia yakin bahkan jika ini tidak membunuh Ye Chen, itu akan melukainya dengan parah. Ye Chen memasukkan ki aslinya ke dalam pedang pembunuh naga, melihat serangan yang datang, dan tertawa terbahak-bahak. Saat serangan itu hendak mendarat, Ye Chen berteriak, beraninya kamu memamerkan teknik pedang yang tidak berguna. Buka matamu. Aku akan menunjukkan kepadamu yang asli dan mengirimmu berangkat. Tebasan insinerasi. Pedang pembunuh naga di tangan Ye Chen tampak menjadi hidup saat menyapu ke arah Wan Fengpo. Ekspresi Wan Fengpo dipenuhi ketakutan. Ini adalah niat pedang legendaris, yang merupakan sesuatu yang diimpikan oleh semua pendekar pedang. Siapa anak ini? Kenapa dia bisa melakukan ini? Mengapa? Niat pedang itu tanpa ampun menyerang tubuh Wan Fengpo. Bang! Tubuh Wan Fengpo berubah menjadi kabut berdarah, dan seluruh ruang perjamuan mulai bergetar akibat gempa susulan. Tang Ao, yang hendak menyerang, berhenti dan melihat tanda pedang yang terukir di tanah. Sepertinya parit tiba-tiba membelah ruang perjamuan menjadi dua. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Saat ini, dia sebenarnya merasa tidak berarti. Dia takut. Ini, Zuya menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Seolah-olah 10.000 gelombang menerjang jiwanya. Dia mengalihkan perhatiannya ke pedang pembunuh naga. Pedang ini ditempa oleh ahli pedang terhebat keluarga Su. Itu sangat kuat. Namun, itu saja tidak cukup kuat untuk melancarkan serangan sebesar ini. Apalagi sudah rusak. Ini berarti orang yang memiliki kekuatan sejati adalah Ye Chen. Dia lebih menghargai pedang daripada orangnya. Sial, dia salah. Dia salah besar. Ye Chen bernilai lebih dari 100 pedang penghancur Suan. Dia seharusnya tidak menyinggung Ye Chen karena pedangnya. Zuya bukan satu-satunya yang terkejut dengan kejadian ini, setiap seniman bela diri yang hadir juga terkejut. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Mengingat kekuatan Ye Chen, dia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam 100 peringkat teratas peringkat Grandmaster Huaxia. Jika Ye Chen ingin membunuh semua orang di ruang perjamuan, itu akan mudah. Mereka tidak akan bisa menghentikannya. Karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar dia berbelas kasih. Ye Chen berjalan menuju Tang Ao selangkah demi selangkah. Saat dia berada di depan Tang Ao, dia meraung, Tang Ao, berlutut dan terima nasibmu. Mendengar kata-kata dingin tersebut, tubuh Tang Ao gemetar. Kemarahan yang tak ada habisnya berkumpul di dalam hatinya dan muncul. Dia tiba-tiba teringat akan mayat putranya yang tanpa kepala. Kekuasaannya, reputasinya, dan martabatnya telah dihancurkan oleh anak ini. Jika Ye Chen tidak mati hari ini, maka pekerjaan hidupnya akan sia-sia. Ye Chen harus mati. Serangan pedang yang menakutkan tadi. Anak ini pasti kehabisan tenaga untuk menggunakannya, bukan? Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Tang Ao berteriak saat dia menyerang, menyebabkan udara di ruang perjamuan berputar. Teknik bela diri apa ini? Petik 2. Kekuatannya terlalu menakutkan. Inilah kekuatan sejati Presiden Tang. Anak itu pasti sudah mati. Para ahli dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Serangan ini akan menentukan nasib mereka. Ye Chen menyarungkan pedang pembunuh naga. Matanya menyipit karena terkejut dan merenung. Teknik telapak tangan ini bukan dari dunia seni bela diri melainkan dari pegunungan Kunlun. Dia bahkan bisa merasakan jejak ki sejati mengalir ke seluruh tubuh Tang Ao. Bagaimana ini mungkin? Jika dia terkena, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, dia tidak berani lengah.
dia menutup matanya dan serangan terkuat dari Sekte Fiendis Fist muncul di benaknya. Ledakan telapak tangan yang jahat. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan sinar dingin terpancar dari tatapannya. Angin aneh mulai bertiup, membuat beberapa meja di dekatnya beterbangan. Dia kemudian memukul dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan tangan Tang Ao. Ledakan. Gelombang kejut menyebabkan ruang perjamuan berguncang hebat. Puci. Sambil berteriak, Tang Ao memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Tubuhnya menabrak peti mati di belakangnya. Kaca. Tutup peti mati pecah, dan tubuh Tang Ao serta peti mati itu menabrak dinding. Tulang-tulangnya hancur akibat benturan yang kuat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuh Tang Ao sedikit gemetar. Dia mencoba untuk berdiri, tapi itu tidak mungkin. Dia dikalahkan. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Bab 225, Ups. Saat ini, semua orang sedang menatap peti mati itu. Darah terus muncrat dari peti mati, jadi mereka tahu bahwa Tang Ao ada di dalam. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster level itu akan dikalahkan? Terlebih lagi, dia telah kalah dari seorang pemuda yang baru berusia 20-an. Monster macam apa pemburu ini? Zuya tidak bisa lagi tenang. Tatapannya menyapu mayat-mayat itu, dan akhirnya tertuju pada peti mati. Anak ini benar-benar berhasil. Dia telah menyingkirkan sendiri 5 Grandmaster terkuat di Provinsi Jiangnan. Saat itu, ketika Bai Libing bercerita tentang Ye Chen, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah sakit, apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh seorang anak dari keluarga miskin? Jika Bai Libing tidak berulang kali mengingatkannya untuk tidak bersikap buruk pada Ye Chen, dia tidak akan mengundang Ye Chen untuk minum kopi dan mengobrol. Ketika mereka berbicara, dia menyadari bahwa dia dingin dan sombong. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongan itu. Di Provinsi Jiangnan, ahli mana yang dapat menahan serangan pedang dan serangan telapak tangan terakhir Ye Chen? Tidak seorang pun. Nona, ini Ye Chen. Zhu Wentian tiba-tiba berbicara. Zuya akhirnya sadar kembali. Menatap sosok Ye Chen, dia membuat keputusan. Mulai sekarang, keluarga Zhu akan memasok sumber daya kepada orang ini dengan segala cara. Saat kita kembali lagi nanti, keluarkan material untuk pedang penghancur Suan dari ruang rahasia. Karena Ye Chen membutuhkannya, kami akan memberikannya tanpa syarat. Ketika Zhu Wentian mendengar itu, ekspresinya berubah menjadi jelek. Nona muda, bahan untuk pedang penghancur Suan adalah. Dia menyelanya, nilai Ye Chen lebih tinggi dari pedang, dan bahkan nenek moyang kita yang menempa pedang. Ekspresi Zhu Wentian berubah aneh, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat itu, Ye Chen berjalan ke peti mati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Tang Ao, yang terbaring di peti mati. Sepertinya aku memilih ukuran yang tepat untukmu. Ada sedikit rasa dingin di tatapannya. Meskipun Tang Ao sangat marah, dia sekarang tidak berbeda dengan orang cacat. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuh anakku dan menghancurkan semua milikku? Mata Ye Chen menyipit. Saya membunuh Yuan Jingfu di arena seni bela diri. Anda mengirim orang untuk mengejar saya, ingat. Saya akan membunuh siapapun yang mengancam saya. Mengenai kematian putra Anda, itu hanya karena saya tidak tahan dengan perbuatannya. Apakah kamu lupa apa yang terjadi 3 tahun lalu? Neraka mengancam nyawa putra Anda, jadi saya menyerahkannya kepada mereka. Oh benar, sebelum kamu mati, izinkan aku memberitahumu rahasia lain. Ma Weiqi sebenarnya ada di pihakku. Mendengar ini, Tang Ao memuntahkan seteguk darah lagi. Dia telah menari di telapak tangan Ye Chen selama ini. Namun, Ma Weiqi selalu setia, mengapa dia mengkhianatinya? Sepertinya kamu tidak nyaman berbaring. Aku akan membantumu. Ye Chen menamparkan peti mati itu dengan satu tangan, dan peti mati itu berdiri tegak, dengan tubuh Tang Ao yang lumpuh menghadap semua orang. Saat ini, separuh dunia seni bela diri di Provinsi Jiangnan hadir, jadi dia melakukan ini untuk membangun kekuatannya. Kemudian, Ye Chen maju selangkah, dan belati muncul di tangannya. Kubilang aku akan membiarkanmu mati terakhir. Lihatlah dunia untuk terakhir kalinya. Dia meletakkan pisaunya di leher Tang Ao. Saat dia hendak bergerak, bang, pintunya terbuka lebar, dan aura kekerasan menyapu. Lebih dari 10 pria dengan pakaian khusus bergegas masuk.
Berhenti. Suara menggelegar terdengar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang bijak. Ye Chen mengerutkan kening. Reaksi Tang Ao sangat berbeda. Dia tampak senang dan dengan cepat berteriak, "Guru, selamatkan aku." Ketika lelaki tua itu melihat Tang Ao di peti mati, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat berteriak pada Ye Chen, "Bocah, letakkan belatinya." Departemen Seni Bela Diri memiliki tanggung jawab untuk menangani semua perselisihan di dunia seni bela diri Huaxia. Pelanggar akan dihukum mati. Mata Ye Chen acuh tak acuh. Dia tidak meletakkan belatinya, dan hanya bertanya, "Departemen Seni Bela Diri. Apa itu?" Orang tua itu tidak menyangka Ye Chen bersikap seperti itu. Dia menegur Te sama dengan Ye Chen dengan marah, "Nak, apakah kamu mencoba menantang Departemen Seni Bela Diri?" Zuya dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, letakkan belatimu." Departemen Seni Bela Diri memegang otoritas tertinggi di dunia seni bela diri Huaxia. Mereka bertanggung jawab menangani kejahatan, menjatuhkan hukuman, dan mengelola catatan semua ahli seni bela diri di Huaxia. Departemen Seni Bela Diri mirip dengan Jiwa Naga, sebuah organisasi khusus di Huaxia. Meskipun tanggung jawab mereka terkadang tumpang tindih, jika melibatkan orang dan konflik di dunia seni bela diri, Departemen Seni Bela Diri memiliki keputusan akhir dalam menanganinya, dan tidak ada yang dapat ikut campur. Pria tua itu mengangguk ke arah gadis itu dan kemudian menatap Ye Chen dengan dingin. "Apakah kamu mengerti sekarang? Saya tahu Anda berselisih dengan Tang Ao. Kami akan melaporkannya kepada atasan dan menanganinya secara tidak memihak." Tang Ao mengungkapkan senyuman sinis. "Ye Chen, kamu tidak menyangka aku akan melakukan trik ini, kan?" Oh, wajah Ye Chen tanpa ekspresi. Orang tua itu tidak memiliki banyak kesabaran dan mengulangi, "Untuk terakhir kalinya, letakkan belatinya. Kalau tidak, kami akan menyerang." "Baik-baik saja maka." Ye Chen mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan ki aslinya, dan tanpa ragu-ragu. Desir, belati itu terbang dan menancap di dinding. Namun, pada saat yang sama, celepuk, kepala Tang Ao jatuh ke tanah. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. "Lepaskan Tang Ao." Itu tidak mungkin. Pada saat ini, seluruh ruang perjamuan sunyi senyap, dan semua orang menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Gila, orang ini benar-benar gila. Dia bahkan mengabaikan Departemen Seni Bela Diri Huaxia. Apakah orang ini ingin membuat semua orang menjadi musuh? Ye Chen tersenyum sambil berkata dengan tenang, "Maafkan aku, tanganku terpeleset." Bab 226, Pesta Tamparan. Tangannya tergelincir. Benar saja, apakah dia mengira mereka buta? Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke orang-orang dari Departemen Seni Bela Diri, menunggu untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Bagaimanapun, ini adalah tamparan terang-terangan di wajah mereka. Ekspresi lelaki tua itu adalah perwujudan kemarahan. Tang Ao adalah muridnya, dan telah menjadi muridnya selama beberapa dekade. Dia bahkan memperlakukan Tang Ao seperti putranya. Ketika Tang Ao meneleponnya kemarin, dia bergegas secepat yang dia bisa. Tadinya dia berencana merayakan ulang tahun Tang Ao yang ke-6, namun kini mereka dipisahkan oleh kematian. Terlebih lagi, dia telah melihat muridnya dibunuh dengan matanya sendiri. Dia benar-benar marah. "Bagus. Sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang melakukan ini, dan kamu juga akan menjadi orang terakhir." Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Tanganku terpeleset. Siapa yang menyangka belati bisa terbang begitu cepat? Mungkin aku harus mencobanya padamu juga." Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Orang tua itu melirik orang-orang di sekitarnya dan memerintahkan, "Zhou kecil, suruh semua orang meninggalkan ruang perjamuan. Tidak ada orang luar yang diizinkan." "Ya Pak." Segera, semua orang dibawa keluar. Karena Shen Haihua dan Paman Wang masih terluka, Ye Chen meminta Ma Weiqi untuk mengantar mereka ke ruang tunggu untuk beristirahat. Di ruang perjamuan besar, hanya satu orang yang belum tersisa, dan itu adalah Zuya. Zuya bergegas menghampiri Ye Chen dan mengingatkannya, "Ye Chen, jangan lakukan ini. Jika Ye Chen meninggal sebelum waktunya, maka semua rencananya akan sia-sia. Ini juga hal terakhir yang dia ingin lihat terjadi. Apakah kamu sudah selesai?" Ye Chen bertanya. Zuya tertegun, lalu mengangguk, "Saya sudah selesai." "Kalau begitu pergilah."
Saya akan menangani masalah saya sendiri, kata Ye Chen sambil menyalakan rokok. Saat Zuya ragu-ragu, beberapa orang datang untuk mengantarnya keluar. Dia melirik Ye Chen, menghela nafas, lalu berjalan keluar juga. Karena anak ini begitu sombong, dia tidak punya pilihan selain berdoa dalam hati untuk kesejahteraannya. Segera, pintunya tertutup. Suasananya agak aneh. Ye Chen bersandar di dinding dan merokok dengan tenang. Di depannya berdiri lebih dari 10 ahli memancarkan aura menakutkan. Orang tua itu melirik Tang Ao, lalu ke Ye Chen. Dia mencibir, aku benar-benar ingin tahu apa yang membuatmu begitu berani. Ye Chen menyeringai dan mematikan rokoknya. Dia menatap mereka dan berkata, idiot. Saat dia mengatakan itu, kemarahan mereka tersulut. Orang tua itu mengertakkan gigi karena marah dan melambaikan tangannya. Kalahkan anak ini, tapi jangan bunuh dia dulu. Ya Pak. Beberapa detik kemudian, 6 sosok bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini cukup kuat, dan posisi mereka sebenarnya berhubungan dengan formasi susunan, memungkinkan mereka melepaskan lebih banyak kekuatan. Ye Chen tidak berani lengah dan menyerbu ke dalam grup. Mengambil inisiatif adalah hal yang paling penting. Hal ini membuat 6 orang lengah, dan mereka menyadari bahwa karena alasan tertentu, serangan mereka tidak dapat menyentuh Ye Chen. Seolah-olah dia adalah hantu. Aku dengar kamu ingin menamparkan wajahku. Suara Ye Chen tiba-tiba terdengar di salah satu telinga pria itu. Pria itu terkejut. Dia mengumpulkan kekuatannya ke dalam tinjunya dan mencoba meninju Ye Chen, tapi sudah terlambat. Ye Chen meraih pergelangan tangan pria itu dengan satu tangan dan kaca. Dia memecahkannya dengan sekejap. Dia kemudian memelintir lengan pihak lain hingga jatuh lemas ke samping. Pria itu menjerit kesakitan. Detik berikutnya, sebuah pukulan telapak tangan menghantam sisi wajah pria itu. Pak, itu sebuah tamparan. Dampak yang kuat membuat pria itu terbang, dan separuh wajahnya membengkak. Yang lainnya tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan hitam muncul di depan mereka. Beberapa detik kemudian, 6 tubuh meringkuk tergeletak di tanah. Masing-masing menerima tamparan, atas izin Ye Chen. Erangan mereka membuat seluruh ruang perjamuan terdengar seperti sebuah simfoni. Pada saat ini, lelaki tua itu diam-diam menatap Ye Chen dengan hati-hati dengan mata terbuka lebar. Ye Chen meretakkan jarinya beberapa kali dan melihat ke atas. Pada saat ini, sepertinya Grim Reaper sedang menatap mereka. Setiap orang yang melihatnya merasakan jantungnya berdebar-debar. Siapa lagi yang ingin menjulurkan wajahnya untuk aku tampar? Saat ini, tidak ada yang berbicara. Bab 227, Pertempuran Sengit. Merasakan suasananya kurang tepat, lelaki tua itu mengambil langkah maju dan mengancam Ye Chen. Berat, kamu telah menginjakkan kaki di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Kekuatanmu tidak sepadan dengan waktuku. Begitu aku bergerak, kamu sudah mati. Berlututlah dan terima nasibmu. Menurutnya, Ye Chen adalah seseorang yang hanya tahu cara menggunakan trik kotor dan tidak memiliki kekuatan sebenarnya. Mata Ye Chen menyipit saat dia melepaskan niat membunuhnya. Siapa kamu yang menyuruhku berkeliling? Seharusnya kamu yang berlutut. Dia berlari ke depan, dan kekuatan yang dia dorong dari tanah menyebabkan lantai bergetar. Ye Chen melancarkan pukulan ganas yang dicampur dengan niat membunuhnya. Karena lengah, lelaki tua itu dengan cepat mundur ke belakang sambil melayangkan pukulannya sendiri. Sebelum kedua tinju itu bertabrakan, dan bibir lelaki tua itu membentuk senyuman kejam. Kecil, aku lupa memberitahumu bahwa aku berspesialisasi dalam teknik tinju. Dia sudah bisa membayangkan pergelangan tangan dan lengan Ye Chen patah. Bang! Kekuatan kekerasan bertabrakan saat tinju saling bertabrakan, dan kekuatan yang terkandung dalam masing-masing tinju berjuang untuk mendapatkan supremasi. Pendapat Ye Chen tentang lelaki tua itu terangkat. Orang tua ini lebih kuat dari Tang Ao, dan tinjunya sedikit perih. Namun, Ye Chen mengembangkan teknik ahli top sekte Fiendis Fist, Luo Yuntian, yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Dalam hal teknik tinju, adakah orang di era saat ini yang bisa menandingi Luo Yuntian? Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Teknik tinju. Pak Tua, ini saatnya kamu mempelajari tempatmu. Dalam sekejap, aura mengerikan berkumpul di sekitar tangan Ye Chen, memberinya kekuatan luar biasa. Kemudian, keseimbangannya rusak, saat tinju Ye Chen menghancurkan tinju lelaki tua itu.
Kaca. Mata arogan lelaki tua itu kini dipenuhi ketakutan dan ketakutan saat pukulan itu menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Bang! Tubuhnya terbanting ke layar lebar di ruang perjamuan. Layarnya pecah, membuat percikan api beterbangan. Lelaki tua itu dengan cepat berdiri, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Mengapa teknik anak nakal ini begitu aneh? Dia belum pernah menemukan aura atau teknik seperti ini sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah tombol. Namun, begitu dia menekannya, bayangan hitam muncul di depannya, dan bila angin mengiris ponselnya hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan mendarat di pipinya. Tamparan itu menjatuhkan lelaki tua itu ke tanah, darah merembes dari sudut mulutnya. Ketika dia sadar kembali dan menyadari apa yang baru saja terjadi, dia meledak. Sungguh memalukan. Siapa sangka ada orang yang berani menamparnya. Dia segera berdiri, dan pedang pendek muncul di tangannya. Dipenuhi dengan niat membunuh, dia menebas Ye Chen berulang kali. Mati, mati, mati. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Meski begitu, setiap tebasan dipenuhi dengan kekuatan penuh orang tua itu. Melihat ini, Ye Chen menghunuskan pedang pembunuh naga, dan menghadapi tebasan itu dengan serangan pedangnya sendiri. Saat kedua senjata itu bertabrakan, pedang lelaki tua itu hancur, dan pedang pembunuh naga meninggalkan luka yang dalam di dada lelaki tua itu. Kamu Chen. Orang tua itu meraung sambil cepat mundur dan menutupi luka di dadanya. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Dia berharap dia bisa memakan Ye Chen hidup-hidup. Namun, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang pembunuh naga turun ke arahnya sekali lagi. Kemudian, saat serangan pedang hendak mendarat, bayangan hitam datang melalui pintu, menghalangi serangan dari lelaki tua itu. Ye Chen merasakan kekuatan di balik serangannya menghilang, dan memandang pendatang baru itu dengan heran. Ada beberapa bekas luka berdarah di lengan pria itu, yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang veteran dalam pertarungan. Ye Chen merasakan aura liar dari tubuhnya. Pihak lain sangat kuat. Dilihat dari auranya, orang ini setidaknya dua alam kecil lebih kuat dari dia. Apakah orang ini salah satu dari 100 Grandmaster terbaik di Huaxia? Ketika lelaki tua itu melihat lelaki itu, dia menghela napas lega dan dengan cepat berkata, Grandmaster Fang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria itu melirik orang-orang yang tergeletak di tanah dan berkata kepada Ye Chen, semut, kamu berani bertindak sembarangan hanya karena kultivasimu. Hari ini, Fang Zongxin, akan memberimu pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Fang Zongxin menerkam ke arah Ye Chen dan melayangkan pukulan. Tidak berani lalai, Ye Chen membalas pukulan itu dengan tebasan pedang pembunuh naga, yang dipenuhi dengan ki aslinya. Bang! Kedua kekuatan itu bentrok, dan Ye Chen terpaksa mundur 6 langkah. Fang Zongxin mundur 3 langkah. Tampaknya Ye Chen sedikit dirugikan. Sedikit kejutan muncul di mata Fang Zongxin. Senyuman muncul di wajahnya. Kamu adalah orang ke-9 yang menahan tinju harimau mengaumku tanpa jatuh ke tanah. Bab 228, Fang Zongxin. Jika saya memberi Anda 10 tahun lagi untuk berkembang, Anda mungkin bisa melampaui saya. Sayangnya, hal itu tidak akan terjadi. Kamu akan mati hari ini. Niat membunuh dinginnya mengunci Ye Chen. Fang Zongxin hendak bergerak ketika suara tembakan mengguncang seluruh ruang perjamuan. Dia mengerutkan alisnya karena tidak senang saat pandangannya beralih ke pintu, tempat lebih dari selusin orang bergegas masuk. Dua tokoh utamanya adalah Lei Shuwei dan Ying Qing. Lei Shuwei melirik Ye Chen dan Fang Zongxin, matanya berat. Fang Zongxin menarik kembali auranya dan menatap Lei Shuwei dengan dingin. Dia bertanya, Lei Shuwei, apa yang kamu coba tarik? Meskipun Lei Shuwei bukan tandingan pihak lain, dia tidak mundur. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, masalah ini menyangkut jiwa naga. Bagaimana? Fang Zongxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Shuwei melirik Ye Chen dan berkata, Tuan, kamu adalah kepala instruktur kami. Oleh karena itu, urusannya adalah urusan kita. Mendengar ini, Fang Zongxin dan lelaki tua di belakangnya tercengang, dan mereka menatap Ye Chen dengan mata melebar. Anak ini sebenarnya adalah kepala instruktur jiwa naga. Mata Fang Zongxin bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia berkata kepada Lei Shuwei, kamu benar-benar ingin melindunginya.
Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa konsekuensi melindunginya akan sangat serius. Lei Suwei tetap diam. Dia melirik Ye Chen dan melihat mata Ye Chen sangat tenang dan penuh percaya diri. Seolah-olah Fang Zongxin akan mati jika dia tidak muncul. Dia mengingat kembali isi video itu dan mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Ye Chen. Fang Zongxin menatap Lei Suwei selama beberapa detik. Dia sangat marah hingga dia merasa dadanya akan meledak. Apa yang dipikirkan Lei Suwei? Dia melambaikan lengan bajunya dan membentak, Lei Suwei, tunggu saja. Ayo pergi. Dengan itu, dia memimpin para ahli yang terluka keluar. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Tubuh Fang Zongxin menegang dan dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat sumber suara. Itu adalah Ye Chen. Brengsek, dia sudah melepaskan anak ini, tapi sepertinya anak itu sangat ingin masuk neraka. Lei Suwei juga menjadi gila. Apa yang sedang dilakukan Ye Chen saat ini? Kamu. Lei Suwei hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Ye Chen memberi isyarat. Fang Zongxin memandang Ye Chen dan melepaskan niat membunuhnya. Jika bukan karena Lei Suwei, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ye Chen tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menerima pertarungan hidup dan mati di arena seni bela diri dalam 5 hari? Tentu saja, jika kamu pengecut seperti anjing, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ini juga merupakan hasil pertimbangan Ye Chen yang cermat. Dari pertukaran pukulan mereka sebelumnya, Fang Zongxin dua alam kecil lebih tinggi darinya, meskipun jika ini bukan kekuatan sebenarnya dari pihak lain, maka itu akan sedikit merepotkan. Tentu saja, dia bisa menggunakan kekuatan makam samsara untuk mengaktifkan batu nisan kedua, tapi Ye Chen merasa sia-sia menggunakannya pada Fang Zongxin. Sebaliknya, dia memutuskan bahwa 5 hari sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam berikutnya. Pada saat itu, dia akan cukup kuat untuk menghancurkan Fang Zongxin. Ketika anggota jiwa naga mendengar bahwa Ye Chen ingin menantang Fang Zongxin, mereka semua mengira dia gila. Mengapa dia bersikeras untuk berkelahi setelah mereka bersusah payah menyelamatkannya? Pada saat ini, Fang Zongxin tertawa terbahak-bahak. Lei Suwei, bagaimana kamu akan menyelamatkannya sekarang? Lei Suwei menghela nafas dan berkata, Fang Zongxin, sejak saya memasuki pintu, saya tidak berniat menyelamatkan Tuan Ye. Aku sedang menyelamatkanmu. Ketika Fang Zongxin mendengar ini, dia tertawa lebih keras. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dia dan Ye Chen. Lelucon yang luar biasa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengabaikan Lei Suwei. Sebaliknya, dia menatap Ye Chen dengan penuh minat dan berkata, kamu adalah junior pertama yang berani menantangku dalam duel hidup dan mati. Menarik, sangat menarik. Karena kaulah yang mencari kematian, aku akan memuaskanmu. 5 hari kemudian, aku akan membuatmu berkubang dalam ketakutan dan keputusasaan. Juga, aku lupa memberitahumu bahwa aku, Fang Zongxin, berada di peringkat ke-99 di peringkat Grandmaster Huaxia. Hahaha. Saat tawa itu memudar, Fang Zongxin dan yang lainnya pergi. Hanya anggota jiwa naga yang tersisa di ruang perjamuan, saling memandang dengan tatapan kosong. Bab 229, sebuah kunci. Lei Suwei ingin mengutuk. Dia tidak ingin Ye Chen terlibat dalam kekacauan ini, tetapi pada akhirnya, semuanya menjadi seperti yang terjadi. Orang luar mungkin tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Ye Chen, tapi dia tahu. Dia pergi ke sisi Ye Chen dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, itu agak sembrono. Ye Chen menyeka pedang pembunuh naga tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, saya tidak punya niat untuk tinggal di dunia seni bela diri. Selain itu, aku telah membunuh Tang Ao. Apakah menurutmu mereka akan melepaskanku? Daripada gemetar ketakutan, lebih baik mengambil inisiatif menyerang. Lei Suwei tidak bisa berkata-kata, tapi dia juga mengerti alasan Ye Chen. Ye Chen menyarungkan pedang pembunuh naga dan memandang Lei Suwei dan Yingqing. Kamu telah banyak membantuku kali ini. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, katakan saja padaku. Aku akan berhutang budi padamu. Ya, Anda adalah kepala instruktur. Apapun yang terjadi, kami akan berdiri di belakang Anda tanpa ragu-ragu, kata Lei Suwei dengan serius. Dia akan mempertaruhkan segalanya pada Ye Chen.
Mengerti. Ye Chen lalu keluar. Dia akan mengunjungi Shen Haihua dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Kunlun. Lusinan orang dari keluarga Qin berdiri di luar halaman kuno, dengan cemas menunggu sesuatu. Luka Qin Zheng yang sudah pulih sedikit, tetapi serangan balasannya membuat wajahnya terlihat agak pucat. Mereka telah menunggu di sini lebih dari seminggu, namun pintu halaman tetap tertutup. Sejujurnya, mereka hampir pingsan karena semua penantian ini. Ayah, apakah kita masih harus menunggu? Qin Zheng yang bertanya. Tuan Qin mengangguk dan melihat ke pintu dengan ekspresi yang sangat serius. Ini adalah satu-satunya cara bagi keluarga Qin untuk keluar dari situasi ini. Tunggu saja. Baiklah. Qin Zheng yang menghela nafas dan mengangguk. Keputusan ayahnya tidak pernah salah, sehingga ia memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi. Setelah 10 menit berikutnya, tiba-tiba, berderak. Pintunya terbuka. Anggota keluarga Qin yang lesu itu tiba-tiba berdiri tegak dan menatap ke pintu, dan mereka melihat seorang lelaki tua berjubah panjang muncul. Mata lelaki tua itu tenang saat dia memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar. Tuan Qin buru-buru mengambil langkah ke depan dan berlutut di depan lelaki tua itu. Salam, senior, saya Qin Kun. Celepuk. Lusinan anggota inti keluarga Qin di belakangnya semuanya juga berlutut. Salam, senior. Suara mereka dipenuhi rasa hormat. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Qin Kun, "Mengapa kamu menunggu di luar pintuku selama berhari-hari?" Qin Kun berkata dengan penuh semangat, "Senior, saya ingin mengundang Anda meninggalkan gunung dan mengawasi keluarga Qin saya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berbalik. Jelas, dia tidak tertarik untuk mengawasi keluarga Qin. "Senior, mohon tunggu sebentar. Belum terlambat bagi Anda untuk mengambil keputusan setelah melihat ini." Qin Kun mengeluarkan sesuatu dan menyajikannya dengan kedua tangannya. Orang tua itu merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Saat dia melihat benda di tangan Qin Kun, matanya menyipit. Kelima jarinya mengecil, dan benda itu tiba-tiba muncul kembali di tangannya. Nafasnya sedikit terengah-engah saat dia bertanya, "Ini adalah kunci menuju pegunungan Kunlun. Di mana kamu mendapatkannya?" "Senior, apa itu pegunungan Kunlun?" Qin Kun bertanya dengan heran. "Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Orang tua berjubah panjang itu akhirnya bereaksi dan bergumam pada dirinya sendiri, "Orang-orang ini hanyalah seniman bela diri kuno. Mereka bukan kultivator. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang pegunungan Kunlun." "Jawab aku, dari mana kamu mendapatkan ini?" Qin Kun buru-buru menjelaskan, "Senior, ini adalah harta karun yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Qin kami. Kami berharap dapat menggunakannya untuk meminta senior membantu keluarga Qin kami." Orang tua itu menyimpan barang itu di dadanya. Ini adalah barang yang tidak bisa dia tolak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Waktu saya terbatas. Demi harta karun ini, saya rela keluar gunung sekali saja. Namun, paling banyak aku bisa menjaga keluarga Qinmu selama sebulan. Tentu saja, saya bersedia menerima murid dari keluarga Qin Anda bulan ini. Jika dia mengikutiku, dia akan belajar cukup banyak untuk menjamin kemakmuran keluarga Qinmu selama sisa hidupmu." Qin Kun sedikit kecewa saat mendengar bagian pertama kalimatnya. Namun, paruh kedua kalimat itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru berkata kepada Qin Zhengyang, "Zhengyang, datang dan sambut gurumu." Qin Zhengyang sangat senang. Dia segera maju dan berlutut di depan lelaki tua itu. Qin Zhengyang menyapa guru. Orang tua itu melirik Qin Zhengyang, mengambil pil, dan melemparkannya ke Qin Zhengyang. "Tingkat bakatmu tidak buruk. Anggap ini sebagai hadiah untuk menjadi muridku." Ketika Qin Zhengyang melihat pil obat di depannya, napasnya menjadi cepat. Dia buru-buru bersujud dan berkata, "Terima kasih, guru." Cloud Lake Manor, di Longe di lantai 3. Ye Chen akhirnya bertemu dengan Shen Haihua dan yang lainnya. Anehnya, Zuya sebenarnya ada di antara mereka. Dia telah mengatur agar personel medis memberikan perawatan dasar kepada Shen Haihua dan yang lainnya. Mata Zuya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Ye Chen bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu," kata Shen Haihua dengan suara gemetar. "Saudara Chen," kata Wang Yuheng penuh semangat. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalian semua, berbaring. Aku akan menemuimu." Kemudian,
Ye Chen mengeluarkan jarum peraknya dan memeriksa luka mereka. Setelah itu, dia menggunakan ki aslinya untuk memanipulasi jarum dan memasukkannya ke dalam tubuh mereka. Untungnya, selain tulang Shen Haihua, yang lainnya tidak terluka parah. Mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Wang Yuheng penuh energi dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Chen, kamu sangat keren sekarang. Akankah saya menjadi seperti Anda jika saya terus berkultivasi?" Ye Chen mengangguk. "Selama kamu berkultivasi dengan serius, secara alami kamu akan menjadi lebih kuat. Setidaknya, kamu bisa melindungi orang-orang di sekitarmu." Baiklah. Bab 230, dia bukan putriku. Wang Yuheng mengepalkan tangannya dan mengambil keputusan. Awalnya, berkultivasi hanyalah sesuatu yang ingin dia lakukan, tetapi sekarang, penting untuk menjaga keamanan keluarganya. Kejadian ini telah membuktikan hal itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat, dan menetapkan Ye Chen sebagai tujuannya. Ye Chen mengobrol dengan mereka sebentar. Karena Paman Wang dan Bibi Zhang masih terkejut dengan apa yang terjadi hari ini, Ye Chen meminta jiwa naga untuk mengantar mereka kembali. Wang Yuheng dan keluarganya kembali ke River City, sementara Shen Haihua tinggal di Provinsi Jiangnan. Dia hanya akan kembali ke Jiangcheng setelah lukanya sembuh total. Segera, hanya Zuya dan Ye Chen yang tersisa di ruangan itu. Saat Ye Chen hendak pergi, Zuya berkata, "Apakah Tuan Ye masih tertarik dengan materi untuk pedang penghancur Suan?" Dia telah mengubah cara dia memanggilnya karena apa yang dia saksikan hari ini. Dari sudut pandangnya, dia pantas mendapatkan rasa hormatnya. Ye Chen tercengang. Dia berbalik dan menatap Zuya. "Apakah kamu berubah pikiran? Sekarang pedang telah menjadi senjata berharga Tuan Ye, keluarga Zhu kami tentu saja tidak akan meminta Anda untuk berpisah dengannya. Karena bahan itu tidak ada gunanya tanpa pedang, sebaiknya kita berikan saja kepada Tuan Ye." Ye Chen menatap Zuya dengan penuh minat. Dia tahu betul bahwa ini karena kekuatannya. Bagaimanapun, begitulah cara kerja dunia kultivasi dan seni bela diri. Selama Anda kuat, orang lain akan berusaha keras untuk menyenangkan Anda. Apa imbalan yang diinginkan keluargamu? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Zuya hanya tersenyum dan berkata, "Tuan." "Ya, apa yang kamu katakan? Keluarga Zhu kami tidak membutuhkan apapun dari Anda. Wajar jika pedang penghancur Suan memiliki pengguna yang cocok. Itu saja sudah cukup untuk memuaskan penciptanya." Ye Chen mengangguk. Dia tidak bisa tidak mengagumi keputusan Zuya. "Omong-omong, Tuan Ye, apa lagi yang Anda butuhkan? Keluarga Zhu saya memiliki bahan dan peralatan pembuatan pedang terbaik di seluruh negeri. Jika Anda tertarik, kami dapat memberi Anda lebih dari sekadar materi. Mengapa Anda tidak mengunjungi kami besok, Tuan Ye?" Mata Zuya dipenuhi dengan antisipasi. Ye Chen memikirkannya dan setuju. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan mengirim Ye Lingtian untuk mencari materi. Terlebih lagi, setelah pedang pembunuh naga dipulihkan, dia akan mampu menghadapi Fang Zongxin. Itulah perbedaan yang bisa dihasilkan oleh satu pedang. Zuya terkejut karena dia menerimanya, tapi dengan cepat berkata, "Kalau begitu saya akan menunggu kedatangan Anda besok, Tuan Ye." Setelah mengirim Zuya pergi, Ye Chen menelepon Ye Lingtian dan memintanya untuk mengirim Sun Yi kembali ke villa. Saat ini, mustahil kekuatan di Provinsi Jiangnan berani menyentuh Sun Yi. Mengapa dia bersikeras membunuh Tang Ao di depan banyak orang hari ini? Dia ingin mengintimidasi semua orang. Dia ingin mengirimkan sinyal bahwa karena Tang Ao berani menyentuh orang-orang di sekitarnya, hukumannya adalah kematian, dan dengan cara yang paling mengerikan. Saat ini, Ye Chen melihat keluar jendela. Dia menyadari bahwa struktur Cloud Lake Manor di Provinsi Jiangnan persis sama dengan struktur di River City sebelumnya. Mengingat kejadian 5 tahun lalu, dia dipenuhi dengan emosi. Masih belum ada kabar tentang Chief Long, dan bahkan keberadaan orang tuanya pun masih belum diketahui. Satu-satunya petunjuk adalah Jiang Jianfeng, yang menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Namun, akan sangat sulit menemukan seseorang seperti Jiang Jianfeng kecuali pihak lain mengambil inisiatif untuk mencarinya. Apa sebenarnya motif di balik kejadian saat itu? Mengapa mereka menargetkan keluarga saya? Saat itu, mata Ye Chen menyipit. Indranya kesemutan. Ada sepasang mata dingin yang menatapnya dari jauh. Tatapan itu dipenuhi dengan rasa jijik, dingin, dan sedikit kejutan.
Ye Chen tidak ragu-ragu dan melompat turun dari lantai 3. Ketika dia tiba di tempat yang dia lihat, tidak ada apa-apa di sana. Siapa itu? Ye Chen berpikir keras. 3 jam kemudian, di halaman yang sepi di ibu kota. Jiang Jianfeng sedang bermain Go dengan seorang lelaki tua di halaman. Sikapnya sangat hormat. Jiang Jianfeng tersenyum dan berkata, "Ayah, mengapa ayah tiba-tiba datang ke sini untuk menemui saya?" Orang tua itu mengelus janggutnya dan meletakkan sebuah batu putih. Suaranya yang tua terdengar, "Apakah ada masalah jika saya mengunjungi anak saya?" "Ayah, ayah tahu bukan itu maksudku. Tentu saja tidak ada masalah. Tapi saya rasa Anda di sini untuk melihat hasil kultivasi saya." Orang tua itu mengangguk. Di jalur kultivasi, ingatlah untuk tidak menjadi tidak sabar. Di antara semua anakku, selain kakak laki-laki tertuamu yang memasuki pegunungan Kunlun, kamu adalah yang paling berbakat. Dulu, saat tes bakat dilakukan, bukankah dia? Kata-kata Jiang Jianfeng terpotong begitu nama itu disebutkan. Dia memandang lelaki tua di depannya, dan menyadari bahwa wajah ayahnya telah menjadi gelap sepenuhnya. "Pak," lelaki tua itu membenturkan telapak tangannya ke papan. Tidak hanya papannya yang pecah, bahkan platform batu di bawahnya pun pecah. "Saya tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah putri saya," lelaki tua itu berdiri dan berkata dengan dingin. "Dia tidak mematuhi aturan keluarga kami dan gegabah menikah dengan siapapun. Dia bahkan melahirkan itu. Dia menodai garis keturunan keluarga Jiang. Saya tidak akan pernah mengakui keluarga beranggotakan 3 orang itu. Mereka tidak akan pernah memiliki hak untuk kembali ke keluarga Jiang. Cukup, saya tidak ingin membicarakan mereka lagi. Saya pergi. Aku akan kembali menemuimu dalam sebulan." Saat lelaki tua itu hendak pergi, pintu halaman dibuka. Seorang pria kurus bergegas masuk. "Tuan Jiang, sesuatu terjadi di provinsi Jiangnan. Sesuatu yang besar terjadi. Kamu Chen." Ketika dia melihat lelaki tua itu, suara lelaki kurus itu tiba-tiba berhenti. Dia menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Lelaki tua itu mengabaikan lelaki kurus itu. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang pria kurus itu dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Kamu Chen." Jiang Jianfeng juga berjalan mendekat dan menjelaskan, "Ayah, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Anak yang seharusnya tenggelam saat itu ternyata tidak mati. Dia kembali."